Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dan perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Problematika demokrasi. Berbicara tentang problematika demokrasi, problematika itu sendiri berasal dari kata problem yang berarti masalah atau permasalahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika itu diartikan sebagai sesuatu hal yang belum bisa diselesaikan atau dipecahkan. Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya ini memiliki hak yang setara untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi, pada kesimpulannya, problematika demokrasi ini merupakan masalah yang terjadi mengenai bentuk mekanisme sistem pemerintahan. Nah, sekarang ini banyak sekali contoh dari problematika demokrasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi pada sosial media, di mana dalam penggunaan sosial media ini ada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik dan sarannya terhadap kebijakan pemerintah. Nah, tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan kritik dan sarannya kepada pemerintah dengan menggunakan bahasa yang mungkin tidak sewajarnya ia katakan. Berbicara mengenai sosial media atau media sosial, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena setiap hari aktivitas kita juga ditunjang salah satunya oleh media sosial. Lalu apa sih media sosial itu? Jadi teman-teman, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan di era yang serba digital ini, peranan pengguna sosial media terhadap demokrasi memiliki pengaruh yang sangat besar. Manfaat yang dirasakan yaitu kemudahan kita sebagai warga negara pengguna media sosial dalam hal menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan publik. Menurut kamu, apa sih arti demokrasi itu? Setahu aku, berdasarkan apa yang aku tahu dan yang sudah aku pelajari secara sederhana, demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kedaulatannya ada di tangan rakyat. Keputusan apapun itu ditentukan bersama rakyat gitu. Kamu punya ketertarikan terhadap berita politik atau kebijakan publik nggak? Dibilang tertarik banget enggak sih, tapi ya mengikutilah kadang-kadang. Oke, kamu pernah nggak berkomentar terhadap kebijakan publik atau seputar politik itu? Enggak sih, lebih sering membaca komentar. Nah, sepanjang kamu membaca komentar orang lain terhadap kebijakan publik atau politik, pernah nggak kamu menemukan komentar yang disampaikan dengan kata-kata tidak baik atau tidak pantas? Itu sih sering ya. Sering. Nah, iya, menurut kamu apakah
pengguna sosial media sudah cukup paham bahwa dalam menyampaikan aspirasi atau mengkritisi suatu hal itu ada adabnya. Nah, itu dia. Entah kenapa banyak orang di zaman sekarang yang kritis tapi tidak dibarengi dengan perilaku yang baik ketika menyampaikan pendapatnya. Jadi kebanyakan ketika menyampaikan pendapat di sosial media itu tidak didasari dengan etiket atau istilahnya tuh etika dalam sosial media, etika dalam berinternet gitu, yang mana tetap harus mengingat akan sopan santun kayak gitu. Iya sih, bener banget. Nah, menurut versi kamu, gimana sih cara berkomentar yang baik itu? Yang pastinya yang paling penting ya, dengan menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, tidak menggunakan kalimat gunjingan atau kalimat kasar, itu yang paling penting. Terus jangan menimbulkan perdebatan. Maksudnya berdiskusi boleh, tapi jangan diakhiri dengan perdebatan yang nggak ada akhirnya gitu, malah menimbulkan pertengkaran di komentar gitu kan. Jadi kita punya pendapat, orang lain juga punya pendapat, saling menghargai pendapat yang lain gitu. Itu sih, dua itu yang menurutku paling penting. Untuk tata cara berkomentar atau mengkritik dalam hal demokrasi di sosial media, kita harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang baik, tidak rasis, dan tidak bersifat menyindir. Nah, kalau untuk berkomentar atau menyanggah dalam kebijakan publik atau kebijakan pemerintah di sosial media, kita harus menggunakan kata-kata yang berargumen. Di samping itu, harus menguasai permasalahan yang akan dikritik oleh kita secara keseluruhan. Jangan sampai hanya tahu sepintas saja. Kemudian, kita juga harus berargumen dengan sumber yang dapat dipercaya dan berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang paling penting yaitu tidak bersifat menyerang. Media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam penguatan nilai demokrasi, yaitu dengan adanya kemudahan bagi kita warga negara untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan publik. Adapun problematika yang sering muncul, ketidaktepatan cara kita dalam mengutarakan suatu aspirasi, sehingga aspirasi yang kita sampaikan tidak memiliki nilai apapun di mata publik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengutarakan suatu aspirasi. Apakah komentar kita itu benar-benar penting? Apakah opini yang kita berikan didasari oleh fakta dan analisa yang akurat? Apakah komentar kita bermanfaat bagi banyak orang? Atau hanya akan memperkeruh suasana? Serta masih banyak hal lagi yang harus kita pertimbangkan. Tapi sebaliknya, pemerintah juga harus memberikan kebebasan berpendapat secara mutlak tanpa didasari kepentingan kekuasaan apapun, sehingga ketika rakyat ingin mengkritik dan menyampaikan aspirasi tidak dihantui oleh bayang-bayang ketakutan. Dengan demikian, semua sistem dapat berjalan secara sinergis, sehingga demokrasi tidak kehilangan esensi dan demokrasi benar-benar mutlak dan bersih.